Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nunggu Instagram memberitahukan semua followers flipping list pare untuk gabung di live chat kita pada siang hari ini. Karena kita hari ini akan ngobrol sama salah satu narasumber, yaitu Kak Teguh Iman yang akan sharing masalah program ICC Fellowship dan juga program gimana dia dapat beasiswa LPDP dalam negeri. Oke? Bagi teman-teman semua yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang di live chat kami. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan seputar ICC Fellowship Program dan juga beasiswa LPDP, don't hesitate to write down your question or the comment section, karena nanti aku akan bacakan pertanyaan kalian secara live. Itu karena aku pakai ikon. Hai semuanya yang baru datang. Jadi narasumber kita hari ini itu namanya Kak Teguh. Nanti teman-teman bisa langsung panggil Kak Teguh aja biar akrab ya kan. Nanti dia akan sharing ke kita tentang program ICC. ICC itu apa sih? Nah nanti teman-teman bisa langsung nanya program ICC Fellowship itu apa. Kemudian dia juga awardee LPDP dalam negeri yang sekarang sedang menempuh pendidikan master di Universitas Pajajaran. Jadi teman-teman yang tertarik seputar beasiswa LPDP itu kayak apa, kemudian ICC program fellowship itu seperti apa, sekali lagi don't hesitate to write down your question in the comment section. Nanti aku dan Kak Teguh bakal jawab pertanyaan kalian secara interaktif. Nanti pertanyaan yang paling menarik aku akan kasih giveaway program belajar online di Flipping English Club hari. Gitu. Ini teman-teman ya yang penasaran program ICC itu seperti apa, kita langsung aja undang Kak Teguh untuk gabung bersama live jadi kita udah siang hari ini, oke? Ntar ya teman-teman. Anyway, teman-teman sekarang ke KM di rumah aja kan. Aku juga mau ngingetin ke teman-teman semuanya untuk selalu mematuhi. Assalamualaikum, udah bergabung bersama kita Kak Teguh di sini. Hai Kak Teguh. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Kak Teguh, salam kenal dari aku. Ya, salam kenal juga Disti ya. Iya, Kak Teguh nih sekarang di mana nih? Kebetulan sekarang lagi di Bandung. Oke, berarti ini kegiatannya selama PPKM ini kegiatan kuliahnya daring atau bertatap muka langsung nih Kak? Kemarin sebelum PPKM ya, itu sempat hybrid. Jadi yang teman-teman yang domisili di Bandung itu diperbolehkan untuk ke kampus, sedangkan teman-teman yang tinggal di luar Bandung itu dikasih kebebasan bisa online, bisa ke Bandung juga. Tapi sekarang full online, nggak boleh ada aktivitas. Oke, Kak Teguh, berarti ini udah berapa lama menempuh pendidikan S2-nya sekarang? Intake-nya itu bulan Februari 2020. Sekarang akhir semester 3 berarti. Oh, berarti Kak Teguh ini LPDP angkatan 2020 ya? Pengumumannya 2019 akhir. Tapi mulai studinya itu Februari 2020. Oke, Februari 2020. Oke, Kak Teguh, kan aku nih kenal Kak Teguh nih dari salah satu, jadi ada staff Flip yang dia tuh gabung di banyak grup digabung di banyak grup yang isinya tuh alumni LPDP dan juga awardee LPDP. Mungkin salah satunya nanti Kak Teguh bisa tahu ya. Jadi waktu itu tuh aku dikasih tahu untuk coba Miss DM Kak Teguh ini karena beliau punya banyak pengalaman seputar apply beasiswa dan juga program fellowship internasional. Nah, salah satunya program yang Kak Teguh ikuti adalah ICC ya? CCI. Oh iya, CCI. Sorry. Nah, Kak Teguh, Disti kan belum tahu nih, mungkin banyak flippers di rumah juga belum terlalu mengenal program CCI itu seperti apa. Nah, CCI itu programnya seperti apa sih Kak Teguh? Jadi CCI itu kayak fellowship ya. Jadi mirip-mirip sama Fulbright lah ya. Jadi kita kalau mau daftar itu langsung ke Aminef. Nah bedanya kalau Fulbright itu degree, yang kami di CCI itu non degree. Jadi secara umumnya itu program CCI ini punya
5 pilar. Yang pertama itu ada akademik. Jadi setiap peserta yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa ini itu diberikan kesempatan untuk belajar di college-college yang tersebar di Amerika itu selama kurang lebih 10 bulan. Nah, di sana juga kita berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari Amerika, kemudian international student yang lain juga. Nah, selain akademik, itu ada ini juga cultural exchange, kemudian kita diberi kesempatan untuk internship, kemudian volunteer, dan selain itu juga kita dilatih untuk leadership. Jadi poinnya ada 5, akademik, volunteer, internship, cultural exchange, sama leadership itu. Terus awal mulanya Kak Teguh tahu program tersebut tuh ceritanya tuh gimana Kak? Berarti tahun berapa sih Kak? Itu Kenapa? awal mula join program itu tuh tahun berapa Kakak? Saya apply programnya itu tahun 2017. Kemudian officially selectednya itu 2018. Jadi saya berangkat dari Indo itu bulan Juli 2018. Nah, sampai bulan Mei 2019. Gitu, total sekitar 10 bulan. Itu tahu informasinya ceritanya gimana Kak Teguh? Putus-putus ya suaranya. Halo? Kak Teguh, oke? Iya, ya. Sekarang Kak Teguh ceritanya tahu informasi segala macam informasi terkait program itu tersebut tuh ceritanya gimana Kak? Sebenarnya lumayan ini ya. Scholarship hunter lah dari S1 itu sudah coba cari-cari beasiswa apa aja yang disediakan gitu. Pernah coba daftar kayak PPAN kan. Kemudian untuk sisa sendiri kebetulan ada teman juga yang satu profesi sama saya, sama-sama jadi tour guide lah di Pulau Lombok itu, yang sebelumnya dapat gitu. Akhirnya saya cari informasi ke dia, kemudian ya nanya-nanya, akhirnya bismillah lah saya coba 2017, baru coba pertama langsung dapat, alhamdulillah gitu. Tapi berarti program ini tuh sama ya Kak, cara daftarnya dan juga mekanismenya tuh sama kayak kita apply scholarship gitu? Apa gimana? Iya sama, Perbedaannya apa? bedanya mungkin kalau di LPDP itu kan kita full online ya, jadi berkasnya kita upload di websitenya LPDP. Bedanya kalau CCI itu pakai hard copy. Jadi kalau berkasnya sudah lengkap, itu langsung dikirim ke kantor Aminef. Nah, nanti kalau sudah lulus, itu kita akan diundang ke Jakarta untuk tahap interview. Jadi kalau LPDP kan biasanya bisa kita pilih nih, kita mau interview di mana, di Bali atau di mana gitu. Nah, kalau CCI itu kita langsung ke Jakarta. Itu sebelum ini ya, sebelum pandemi. Tapi karena pandemi kemarin, saya info dari teman-teman sih online. Tapi kayaknya nanti kalau pandemi sudah selesai akan balik lagi ke. Kak Teguh, kalau program CCI ini tuh diperuntukkan untuk siapa aja sih Kak? Ada ininya nggak sih minimal jenjangnya? Misalkan di sini baru ngambil S1 atau harus lulus S1 dulu Kak atau gimana? Gini, jadi ini kan salah satu tujuan dari program ini untuk meningkatkan skill kita, meningkatkan kapasitas. Jadi diutamakan itu bagi misalnya kalau sudah lulus S1 itu misalnya saya nih S1 kan pendidikan bahasa Inggris.
Nah, Iya. kalau mau ambil CCI itu harus beda beda major gitu. Jadi kayak saya Oh. dulu S1-nya bahasa Inggris, kemudian program CCI-nya itu ambil pariwisata. Jadi beda kan, tapi ya masih ada keterkaitan lah. Kemudian didukung juga sama background pekerjaan saya sebagai tour guide. Jadi seperti itu. Kalau mau S1-nya pendidikan bahasa Inggris, kemudian ambil bahasa Inggris lagi kan dianggap sudah bisa lah. Kalau S2 nggak bisa. D3 bisa lah, D3. Kak, berarti pertanyaan di situ tuh program ini tuh kita bisa milih kampusnya Kak atau ada Ditentukan penyempuh cuma 10 bulanan. Nah, itu dari sana. penentuan kampusnya, mata kuliah apa yang mau kita ambil tuh ada nggak ketentuannya? Ya, jadi yang kita taruh di application formnya itu cuman jurusan. Nah, jadi dari pihak beasiswanya itu yang menentukan kita ditaruh di universitas mana. Nah, kebetulan saya dulu ditaruh di ini, state-nya di Florida, tepatnya di Orlando, gitu. Valencia College. Berarti pas ketika program itu berjalan 10 bulan itu kakak juga menerima ini kak, kayak kelas formal gitu, mata kuliah formal atau kegiatannya tuh semacam seperti internship kah atau yang seperti apa? Iya, jadi kalau bulan-bulan pertama kalau nggak salah ya, sekitar 1 atau 2 bulan gitu, itu kita dikasih kayak kursus bahasa Inggris gitu untuk penyesuaian. Nah, setelah dikasih kursus, baru kita join untuk mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah apa yang harus kita ambil nanti bisa dikoordinasikan dengan program koordinator kita di masing-masing kampus. Itu sudah ada sesuai dengan jurusan yang kita pilih saat pertama kali mendaftar gitu. Terus kalau untuk persyaratannya itu apa aja kak? Misalkan kalau setahu di sini, misalkan kita mau apply beasiswa luar negeri harus ada pertama CV, kemudian motivation letter, letter of acceptance, LOA dan lain sebagainya. Kalau program ini itu apa aja kak? Persyaratan yang memang persyaratan common persyaratannya gitu yang dibutuhkan. Iya, jadi untuk yang lengkapnya sih saya rekomendasikan teman-teman untuk bisa dilihat di websitenya Aminep. Tapi secara garis besar sih hampir hampir sama ya dengan beasiswa yang lain. Jadi yang pertama itu ada kayak esai, kemudian TOEFL-nya nggak terlalu tinggi. Waktu itu Oh iya, TOEFL. 450 saya. Skornya ya minimal 450. Tapi Berarti waktu yang itu diminta saya di berarti yang diminta memang TOEFL ya, bukan IELTS gitu-gitu kan. Kalau setahu aku sih kalau Fulbright kan dia IELTS-nya harus berapa? Itu nah kalau CCI itu TOEFL ya. ya TOEFL. Minimalnya itu Terus Kak, 450. Gitu. Tapi waktu itu saya 2 kali dites gitu. Jadi yang pertama saya sudah punya sertifikatnya dulu. Nah, kemudian pas kita diundang ke Jakarta, selesai wawancara ya. itu ada tes lagi di Jakarta. Tapi untuk yang tes di Jakarta di provide langsung sama yang dari Aminep-nya gitu. Kak berarti Menarik tahapan sih bagi teman-teman proses juga. iya, Kak berarti Kak Ya, bagaimana kan? tahap proses apply-nya itu seperti beasiswa pada umumnya ya, misalkan tahap pertama pemberkasan, kemudian kalau sudah diterima berkasnya lengkap, tes tulis gitu-gitu juga nggak? Terus kemudian interview gitu. Tahapannya apa sih, apa aja kak? Ya, jadi yang pertama setelah kita kirim berkas, itu nanti akan ada notifikasi via email. Apakah kita lulus ke tahap berikutnya atau bagaimana. Nah, kalau lulus, itu nanti kita dikasih undangan
Dan enaknya itu tiket pesawatnya ditanggung dari Aminef. Jadi kita nggak perlu keluar biaya. Mungkin biayanya cuman pengiriman berkas dari daerah kita masing-masing ke Aminef saja. Nah, setelah itu kalau kita sudah apa namanya dinyatakan lulus, kita disediakan tiket pesawat untuk ke Jakarta, sudah include sama akomodasinya juga. Nah, setelah itu eh, akan ada pengumuman lagi. Setelah pengumuman, medical check up gitu. Jadi nggak ada apa namanya kayak essay on the spot, nggak ada. Cuman santai-santai aja ya sambil minum. Suaranya belum terdengar. Masih ini terkendala jaringan sepertinya.